Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah menempatkan waktunya untuk melihat presentasi dari kelompok 5. Jadi, sebelum kita lanjut, seperti biasanya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Heni Wahyuningsih, yang kedua ada Rista Utami, yang ketiga ada saya sendiri, Fadila Syria, dan yang terakhir ada Nima Husnaya. Nah, untuk kelompok 5 ini akan membahas tentang teori sistem dunia. Jadi, ini ada sejarah singkat dari teori sistem dunia. Nah, teori sistem dunia ini merupakan teori yang dicetuskan oleh Immanuel Wallerstein sekitar tahun 1970-an. Nah, untuk teori ini dilatar belakangi kemunculannya itu yang pertama menjadi teori kelanjutan dari teori ketergantungan. Nah, teori ketergantungan ini dianggap belum mampu untuk menjelaskan negara pinggirannya. Karena itu, teori sistem dunia muncul sebagai teori yang menjelaskan tentang negara pinggiran. Nah, selain itu juga, teori sistem dunia ini juga muncul sebagai kritik atas teori modernisasi. Jadi, pendapat Wallerstein tentang teori modernisasi yang masih menyesatkan. Itu artinya, di mana teori modernisasi itu membagi dunia hanya dua, yaitu hanya dua kutub, yaitu negara pusat dan negara pinggiran. Sedangkan pendapat Wallerstein itu dunia itu terlalu kompleks jika hanya terbagi menjadi dua. Nah, karena itu di dalam teori sistem dunia ini membagi dunia menjadi tiga, yaitu ada negara core yang artinya negara inti, negara semi periferi yang artinya negara setengah pinggiran, dan negara periferi itu negara pinggiran. Jadi inti dari kemunculan teori ini adalah teori ini menjadi reaksi dari dua teori sebelumnya, yaitu teori ketergantungan dan teori modernisasi, di mana kedua teori itu dianggap belum mampu untuk menjelaskan tentang pembangunan maupun kemiskinan di negara berkembang tersebut. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Mbak Fasil, yaitu di mana pada teori sistem dunia terdapat perekonomian kapitalis dunia terbagi menjadi 3 jenjang, yaitu negara inti, negara semi-periferi, dan negara periferi. Negara inti merupakan suatu negara industri di Eropa Barat yang mana telah mengalami industrialisasi sejak abad ke-16 dan sampai saat ini. Yang kedua yaitu negara semi-periferi, merupakan negara di Eropa Selatan yang secara ekonomi berhubungan dengan negara inti, namun negara ini tidak berkembang. Yang ketiga yaitu negara periferi, merupakan suatu negara yang terletak di Asia dan Afrika. Di sini terdapat dua alasan bahwa sistem dunia kapitalis memerlukan suatu kategori semi-periferi, yaitu antara lain, yang pertama, polarisasi sistem dunia yang menjadi dua kutub. Yang kedua, membantu pembentukan iklim dan daerah ekonomis baru. Dengan menggunakan analogi historis, Immanuel Wallerstein mengungkapkan bahwa di masa lalu itu terdapat dunia dalam unit-unit kecil yang berbentuk kerajaan dan masyarakat hidup dalam teritorial terpisah, serta tidak berhubungan satu sama lain. Kemudian terjadi penggabungan oleh satu kekuatan dominan, baik secara militer maupun dengan cara lain, sehingga terbentuklah satu kerajaan besar dan dunia dalam satu sistem yang terpusat. Selanjutnya, Wallerstein membagi dunia menjadi 3 kutub yang dapat dibedakan dari keadaan ekonomi dan politik yang memungkinkan semua negara di dunia bisa naik turun kelas. Nah, Wallerstein menyebutkan 3 strategi untuk suatu negara dapat naik kelas. 1. Dalam suatu kondisi dinamika sistem dunia tertentu, harga komoditas primer murah dan barang industrial impor menjadi mahal.
Dalam kondisi seperti ini, negara bersangkutan dapat melakukan strategi industrialisasi substitusi impor, walaupun masih dalam bentuk ketergantungan. Namun setidaknya apabila strategi ini berhasil, negara bersangkutan dapat memanfaatkan momentum ini untuk naik kelas ke setengah pinggiran. Yang kedua, kenaikan kelas melalui undangan, yaitu kenaikan ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Dos Santos mengenai ketergantungan teknologis industrial. Negara maju dalam batasan tertentu memindahkan aktivitas produksinya ke negara pinggiran. Negara-negara yang mendapatkan kesempatan ini dapat mengambil keuntungan dengan menjadi negara setengah pinggiran. Yang ketiga, negara yang bersangkutan mengeluarkan kebijakan untuk menjadi mandiri. Mereka melepaskan diri dari eksploitasi negara-negara maju seperti yang terjadi di Venezuela belakangan ini. Tapi tindakan melepaskan diri ini juga harus memperhatikan kondisi sistem dunia yang ada, sebab tidak ada satu negara pun yang dapat hidup mandiri sepenuhnya terlepas dari sistem dunia. Selanjutnya yaitu mengenai kritik. Yang pertama, kritik dari teori sistem dunia kepada teori modernisasi yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemajuan semua negara hanya bisa mengikuti dalam perkembangan evolusioner tunggal dan juga pengabaian dari teori modernisasi terhadap perkembangan sejarah dunia dalam pembentukan struktur transnasional. Yang kedua yaitu kritik terhadap teori sistem dunia, yaitu teori sistem dunia terlalu memperhatikan dinamika eksternal suatu negara tanpa memperhatikan dinamika internal dari negara tersebut. Sehingga kesempatan bisa saja muncul, tetapi tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, kesempatan tersebut tidak akan dapat diraih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.